Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hermawan dari kelas A, Teknik Informatika Universitas Islam Lamongan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi, yang mana sini saya akan sedikit membahas tentang etika ketika menyampaikan sebuah presentasi di kelas. Berikut adalah penjelasannya. Dalam rapat kantor atau bahkan dalam sebuah perkuliahan, bukan hal yang aneh jika ada presentasi di dalamnya. Presentasi ini bisa tentang pekerjaan, seperti apa rencana perusahaan ke depan, atau mengenai mata kuliah yang sedang diikuti. Apapun jenis presentasinya, mungkin tak semua orang tahu bahwa dalam presentasi ada beberapa etika yang harus dipatuhi agar presentasi bisa berjalan sempurna. Berikut beberapa etika dalam menyampaikan presentasi. Yang pertama, hargai waktu. Menghargai waktu itu bisa dimulai dengan tidak datang terlambat dan sudah mempersiapkan segalanya. Tentunya kita tak ingin ada orang yang merasa waktu terbuang karena pada saat dia datang tepat waktu ternyata kita masih belum siap. Intinya, agar tak ada yang merasa waktu terbuang percuma, persiapan presentasi jauh-jauh hari dan datang lebih awal untuk siap-siap. Yang kedua, menjaga gerak tubuh. Mungkin ini yang sering kita sadari selama presentasi. Bisa jadi kita tanpa sadar menggerakkan tubuh kita atau tanpa sadar menggunakan bahasa tubuh, sehingga membuat orang lain bisa mengetahui apa yang ada di pikiran kita dalam bahasa tubuh itu. Karena itulah, selama presentasi sebaiknya kita menjaga bahasa tubuh kita untuk lebih simpel tanpa melakukan gerak-gerakan tak perlu. Jangan sampai kita melakukan presentasi dengan bahasa tubuh yang menggambarkan kita dalam keadaan bosan atau tidak suka melakukan presentasi ini. 3. Jangan membelakangi audiens. Nah, bagi orang yang sudah terbiasa dalam bidang broadcast, sudah menjadi pengetahuan umum jika jangan sampai talent ataupun siapapun yang ada di depan kamera untuk membelakangi kamera. Hal ini juga perlu berlaku pada presentasi. Jika tidak dirasa perlu, seperti misalnya harus menulis di papan tulis, hindari untuk membelakangi audiens. Karena membelakangi audiens bisa membuat kita dianggap tak menghormati mereka, padahal mereka sudah meluangkan waktu untuk berada dalam presentasi tersebut. Yang keempat, atur nada bicara. Dalam presentasi, kita bertujuan untuk memberitahu apa yang kita tahu pada audiens yang mungkin belum tahu. Untuk itu, kita harus mengatur nada bicara kita agar jangan sampai kita dengar merendahkan mereka yang belum tahu. Biasanya dalam presentasi, nada bicara yang digunakan adalah nada bicara edukatif. Secara mudah, nada edukatif adalah nada bicara yang digunakan oleh para pengajar untuk mengajar sesuatu pada anak didiknya. Dengan begitu, kita tak akan terkesan menggurui dan memang bermaksud untuk mengedukasi. Nah, yang terakhir, gunakan bantuan visual. Saat presentasi, sebaiknya kita menggunakan bantuan visual pada materi presentasi kita. Pasalnya, presentasi hanya dengan tulisan saja akan membuat audiens bosan dan materinya belum tentu masuk ke dalam ingatan mereka. Dengan menggunakan bantuan visual seperti adanya grafik-grafik atau gambar lain, maka hal itu akan memudahkan kita dan membuat materi presentasi kita mudah diingat oleh audiens. Dengan melakukan etika di atas, maka presentasi kita lakukan bisa terlihat sempurna terlepas dari apa yang kita bahas. Sekian dan terima kasih.